Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Aning. Selamat pagi, Bu Grahini. Gimana kabarnya? Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi perasaan saya saat ini ada sedikit yang mengganjal Bu. Oh, jadi perasaan Bu Grahini ada yang mengganjal hari ini. Ada masalah ya, Bu? Iya Ibu Aning. Kalau Ibu Aning tidak sibuk, bolehkah kita berbincang dan ngobrol sebentar Bu? Boleh? Boleh, Ibu, silahkan. Saya mau sharing dengan Ibu Aning. Saya ada permasalahan dengan murid saya dalam pembelajaran yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Oh, baik, Bu Grahini. Apa yang mau Bu Grahini bicarakan atau obrolkan? Silahkan, silahkan Ibu ceritakan permasalahan yang Ibu alami di kelas Ibu tersebut. Jadi begini, Bu Aning, ada salah satu murid saya di kelas waktu mengikuti pembelajaran itu tidak fokus dan sering mengajak ngobrol teman-temannya. Jadi teman-temannya merasa terganggu. Dia Hmm. mengajak mengobrol di waktu yang tidak tepat, Ibu. Di saat saya menjelaskan dengan serius, dia malah mengajak ngobrol dan mengganggu temannya, sehingga kelas menjadi ramai, tidak kondusif, dan pembelajaran pun tidak efektif. Jadi itu membuat saya sedikit bingung dalam menghadapi masalah ini, Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Baik. Tadi Bu Grahini bilang ada salah satu murid yang tidak fokus dan saat pembelajaran sering mengajak mengobrol temannya sehingga temannya merasa terganggu. Seperti itu ya, Bu? Iya, Ibu, tepat seperti itu. Apa Ibu Grahini sudah menelusuri penyebab dari masalah ini apa? Sebenarnya sudah, Ibu. Saya sudah memanggil murid saya tersebut dan saya sudah berbicara secara individu. Saya menanyakan mengapa murid saya tersebut tidak fokus dan sering mengajak ngobrol temannya di saat pembelajaran berlangsung. Nah, jadi menurut Bu Grahini, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini, obrolan kita nantinya? Saya berharap menemukan solusi dari permasalahan saya ini ya Bu. Mungkin setelah saya bercerita kepada Bu Aning, saya memiliki gambaran apa yang akan saya lakukan ke depannya nanti. Harapan yang sangat mulia ya Bu ya, membantu murid tersebut menemukan solusinya. Menurut Bu Graini, dari pengamatan Ibu, hal apa yang membuat murid itu tidak fokus dan sering mengajak temannya ngobrol di saat pembelajaran berlangsung itu? Kalau dari pengamatan saya ya Bu, hal yang menyebabkan murid saya tidak fokus dan sering mengajak mengobrol temannya itu mungkin saya kurang dalam menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan untuk murid saya dan media yang saya gunakan itu mungkin juga apa ya kurang menarik ya Bu di dalam Hmm. pembelajaran saya di kelas. Oh, begitu ya, Bu. Nah, pembelajarannya kurang menarik tadi ya. Kira-kira menurut Ibu apa saja yang membuat murid Ibu itu bisa fokus kembali dan tidak mengajak mengobrol temannya lagi dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya ya Bu, dengan saya memberikan metode pembelajaran yang menyenangkan dan dengan media pembelajaran yang beragam. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Nah, sekarang menurut Ibu nih, apa saja yang bisa membuat murid itu bisa belajar dengan menyenangkan dan bisa fokus pada pembelajaran Ibu ini? Menurut saya dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi
yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid, dengan mengetahui kebutuhan murid mengenai, kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Dan juga dengan menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, sehingga murid saya nantinya akan dapat mengeksplorasi potensi yang ada di dalam dirinya, sesuai dengan karakter yang dimilikinya, Ibu. Wah, bagus sekali ya, Bu. Pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira kondisi ideal yang bagaimana yang ingin Ibu lihat pada murid-murid Ibu ini? Tentu saja saya ingin melihat dan mengharapkan kondisi murid yang dapat mengikuti pembelajaran saya dengan fokus, tidak mengobrol dengan temannya, murid yang aktif dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, memiliki kesadaran diri yang baik, dan juga mempunyai manajemen diri yang baik, sehingga pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan efektif dan optimal, Ibu. Ya, saya setuju sekali dengan pendapat Bu Grahini, murid yang ideal. Nah, selama ini apa yang sudah Bu Grahini lakukan untuk mengatasi murid-murid tersebut? Selama ini yang sudah saya lakukan dalam mengatasi murid saya tersebut adalah saya selalu melakukan pendekatan individu, Ibu, dengan Mhm. memahami kondisi murid dengan menasihatinya. Murid tersebut akan menurut, Ibu, tetapi di lain hari murid tersebut akan mengulangi perbuatannya itu lagi. Karena ya Bu, mungkin murid tersebut menganggap apa yang telah dilakukan itu sudah benar, sehingga dia mengulangi perbuatannya itu lagi. Bahkan saya sudah menjadikan murid tersebut ketua kelas, Ibu, supaya murid tersebut mempunyai tanggung jawab yang nantinya akan dapat merubah perilakunya tersebut. Oh, sebetulnya sudah dilakukan Ibu itu sudah pendekatan individu ya, dengan memahami kondisi murid dan memberikan tanggung jawab sebagai ketua kelas tadi ya Bu ya. Iya, Bu. Dan ternyata dampaknya masih belum terwujud, begitu Bu? Iya, Ibu. Mungkin ada hal-hal yang perlu Ibu lakukan. Menurut Ibu apa hal yang perlu dilakukan itu Bu? Menurut saya hal-hal yang perlu saya lakukan mungkin ya Bu, dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran di kelas, sehingga bisa mengetahui kondisi emosional murid, murid dapat memiliki kesadaran diri, dan dapat mengelola emosinya. Iya Bu, pembelajaran sosial emosional itu dapat dilakukan dalam pembelajaran di kelas. Kalau begitu, apakah ada yang Ibu Grahini lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Untuk meningkatkan motivasi belajar murid, saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan murid, Ibu, yaitu menggunakan metode dan pembelajaran yang bervariasi. Wah, begitu ya Bu ya. Bagus sekali Ibu motivasinya dengan menggunakan metode dan pembelajaran yang bervariasi. Menurut Ibu, kira-kira murid Ibu ini perubahannya sudah di level berapa ya, Bu? Mungkin sudah di angka 6 ya, Bu, karena dengan melihat kondisi lingkungan sekitar dan dengan karakter serta potensi yang dimiliki murid. Oh, di level 6 ya, Bu. Kira-kira targetnya itu murid Ibu itu berada di level berapa?
misalkan berada di level 8 saja, saya sudah bersyukur, Ibu. Sudah alhamdulillah misalkan sudah dapat naik levelnya. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana dan langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, misalnya dengan diskusi kelompok, bermain peran, dan game pembelajaran. Saya juga menggunakan media pembelajaran dengan penggunaan media YouTube yang menyangkut pembelajaran dan aplikasi Canva dalam menjelaskan dan dalam pemberian LKPD dengan gambar-gambar dan warna yang menarik, Ibu. Kebetulan saya mengajar di kelas rendah ya, Bu. Mhm. Anak-anak itu sukanya dengan tampilan-tampilan yang menarik, baik itu video maupun gambar yang berwarna-warni. Saya juga melaksanakan ice breaking dan juga selalu mencari sumber belajar dari berbagai sumber, baik dari internet maupun dari praktik baik rekan sejawat dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, agar pembelajaran yang saya harapkan dapat tercapai, Ibu. Wah, bagus sekali rencana Ibu ya. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Iya, Ibu. Kira-kira siapa Bu yang dapat membantu Ibu dalam menyusun rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah, sejawat, dan saya juga komunikasikan dengan orang tua murid. Oh iya, jadi yang membantu itu ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan melibatkan orang tua juga ya, Bu ya. Iya, Ibu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan metode, media, dan banyak sumber Mhm. belajar, sehingga murid-murid saya dapat bereksplorasi sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat menciptakan karakter, profil pelajar Pancasila, Ibu. Iya, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung komitmen Ibu. Nah, sekarang perasaan Bu Gra ini gimana setelah melaksanakan perbincangan ini tadi? Dengan obrolan kita ini tadi gimana Bu perasaannya? Alhamdulillah Ibu, saya merasa senang dan juga perasaan saya menjadi lega sekali. Saya bisa lebih terbuka menyampaikan permasalahan saya dan juga dapat menggali kemampuan saya, Ibu. Saya juga merasa sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan bisa menuju kondisi yang lebih baik lagi, Ibu. Alhamdulillah Ibu. Apakah ada hal yang ingin Ibu sampaikan lagi? Saya rasa cukup Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dan sharing, sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Ibu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu diharapkan kehadirannya oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Sama-sama Bu. Saya juga merasa senang bisa mendengarkan cerita Ibu tadi. Semoga kita bisa terus berbagi dan seperti yang Ibu katakan tadi, kita bisa menjadi guru yang selalu diharapkan kehadirannya oleh murid-murid kita. Gitu ya Bu ya. Sampai jumpa Bu Graini. Sampai jumpa kembali Ibu Aning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.